Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Alhamdulillah kita memulai kembali pengajian kita di mana pada minggu yang lalu sudah dibuka majelis kita ini, dan insyaallah mudah-mudahan setiap pekannya kita bisa istiqomah di majelis kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas tentang ma yustahabbu fi tahniatil arus. Tentang apa saja yang disunnahkan di dalam memberikan ucapan selamat kepada pengantin, ya. Bahasa Arabnya tahniah, ya. Tahniah. Cuman kalau di Malaysia tahniah itu udah jadi satu bahasa, ya. Kalau di kita apa? Ucapan selamat. Namanya apa? Tahniah, ya. Kayak orang ulang tahun tuh, ya. Nah, ucapinnya apa itu? Doanya gitu, ya. Dulu kan happy birthday, ya. Selamat ulang tahun tuh. Nah, kalau nikah apa nih? Nanti dibahas di sini. Zahabal fuqaha'u ila istihbabi tahniatil arus. Para ahli fikih berpendapat kepada bahwasanya disunnahkan tahniatil arus, mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin, ya. Jadi kalau orang baru nikah itu dianjurkan untuk mengucapkan apa? Selamat, ya. Selain doa, ya, selain menunjukkan kesenangan kita terhadap kegembiraan orang lain, itu juga ada makna obat di situ, ya. Jadi kalau kita sering ngucapin selamat sama orang lain itu sebenarnya kita lagi ngobatin diri kita dari penyakit dengki, ya. Karena yang paling sulit untuk mengucapkan selamat atau bahagia kepada orang lain itu adalah apa? Orang yang dengki, itu ya. Maka ciri orang dengki apa? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan selamat, tapi juga wadu'a ilahu, mendoakannya, ya, didoain. Tuh. Sawa'un kana dzakaran au unsa, baik dia itu yang diucapkan pasangan itu baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Untuk apa kok kita mengucapkan selamat? Di sini disebutkan liidkhalis surur alaihi, agar kita bisa menggembirakan dirinya akibal akdi wal bina, setelah dia itu melakukan akad dan telah membangun rumah tangga, tuh, ya. Jadi kalau perempuan banyak, ya. Setiap ada temen yang pengen nikah atau apa, ya kan, biasanya bikin apa tuh? Bikin tasakuran, ya. Tasakurannya pakai namanya bridal shower, apa namanya tuh? Agak apa paham dah saya dah. Namanya juga orang dulu, ya. Nah, itu kalau bisa, ya, kita sebagai orang mukmin tidak mengikuti tradisi-tradisi hal kayak begitu, ya. Apakah salafun soleh kita ada yang begitu? Apakah ulama-ulama kita ada yang begitu? Kalau ada silakan ikuti. Kalau nggak ada nggak usah, ya. Kita selalu berdoa, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim. Kita minta diwafatkan dalam thariqah mereka. Jadi kalau ada orang sebelum nikah ada pesta bujang, pesta lajang, pesta apa lagi terserah tuh namanya, ada nggak orang-orang salah ngerjain itu? Nggak ada, udah nggak usah diikutin. Satu, hemat budget, ya. Yang kedua, selamat, ya. Yang kalau orang acara-acara begitu pakai duit gak tuh? Nyewa hotel lagi, ya. Ada gak yang nyewa apartemen? Nah,
bikin hiasan pakai duit, bikin kue pakai duit. Udah begitu mukanya dicoreng-corengin lagi. Maksudnya apa gitu ya? Tuh. Nggak perlu ya, bukan nggak boleh, nggak perlu. Ya, sayang ame duit tuh ya. Ini buat tambahan catering ya kak ya. Ada buat yang lain-lain, buat ini itu apa namanya? Henna tuh, itu sunnah itu ya. Itu berhias tuh ya. Makanya kalau orang dulu tuh kalau pengen nikah itu mereka pakai pacar itu. Nah, namanya pacaran. Nah, itu istilah pacaran tuh dari situ. Seorang perempuan yang sudah dilamar sama seorang laki-laki, mereka menggunakan pacar agar orang lain tahu bahwa ini perempuan sudah dilamar. Itulah istilah pacaran begitu. Adapun sigotnya, sigotut tahniah bin nikah, sigot atau lafaz atau ungkapan selamatnya. Apa itu ungkapan selamatnya? Di sini dikatakan barakallahu laka. Ya, barakallahu. Ada maujud mi'lamat? Mi'lamat. Barakallahu laka. Nah ya. Barakallahu laka. Ya. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Dinyanyiin sama Maher Zain kan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tenonen. Ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Nah, ini ungkapan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau perempuan apa? Barakallahu laki. Nah, wa baraka alaiki gitu ya. Kayak orang sakit apa doanya? Syafaqallah dulu ya. Kan buat siapa nih syafaqallah? Laki tuh. Kalau perempuan apa? Syafaqillah gitu. Ini ustadz dibilang syafaqillah, syafaqillah. Emang kita sejak kapan jadi perempuan nih? Jadi kalau buat laki apa? Syafaqallah. Kalau perempuan syafaqillah tuh ya. Jazakallah buat laki. Perempuan jazakillah tuh. Makanya belajar bahasa Arab dikit-dikit biar tahu ya. Tuh, barokah. Nikahnya bukan kak domir, bukan. Pernah ada orang bilang gitu, barokillah. Ini kafnya kaf asli. Yang kaki itu yang ini nih, laki laka itu bukan yang barokillah. Kalau perempuan barokillah, bukan. Ini kafnya kaf asli. Yang berubah itu ya, yang ini laki atau laka. Jelas semua? Nah, ini doanya ya. Tuh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini. Ya, kita kaji. Yang pertama barokah. Apa sih makna barokah? Barokah itu adalah maknanya ziyadatul khair. Apa maknanya? Ziyadatul, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah ya. Jadi berkah itu bukan bertambahnya harta, tapi bertambahnya kebaikan. Contoh, saya makan nasi, baik nggak makan nasi? Baik. Baca doa lagi, Allahumma barik lana. Habis makan nasi, sholat ya. Sholat, baik nggak sholat? Nah, maka yang kita makan tadi berkah. Karena gara-gara makan kita bisa sholat. Ada orang makan, habis makan kenyang apa ya? Tidur. Sholat gak? Enggak. Nah, berarti makanannya kagak Maka makanan biar berkah, kita bacakan doa Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah tuh.
Coba kita telah ada doa apa yang pakai kata berkah? Makan, nikah, tuh nikah ya. Apa artinya nikah? Kenapa kok doanya biar berkah? Agar dengan pernikahan kita semakin bertambahnya kebaikan. Makanya salah orang ketika menikah yang tadinya rajin ngaji jadi nggak ngaji. Berarti nggak bertambah kebaikan. Yang tadinya ngerjain sholat sunnah jadi nggak sholat sunnah. Berarti nggak bertambah kebaikan. Yang tadinya mungkin sedekahnya banyak jadi berkurang. Berarti nggak bertambah kebaikan. Berarti pernikahannya tidak berkah. Tuh. Jadi barometer pernikahan berkah atau tidak, kita lihat bertambahnya amal apa enggak, tambah rajin apa enggak, tambah semangat apa enggak, gitu. Alhamdulillah. Jelas, paham? Jadi pertanyaannya, apakah pernikahan kita diberkahi? Jawabannya tergantung dari amal perbuatan kita. Jelas, paham ya? Jadi makan yang berkah adalah makan yang setelah makan jadi ibadah. Nikah yang berkah, nikah yang habis nikah jadi tambah ibadah. Jadi kalau ada orang nikah justru malah jauh dari Allah, lupa sama Allah, ribut sama orang tua, ribut sama mertua, itu nggak berkah pernikahannya. Kenapa nggak berkah? Karena mulainya salah, niatnya salah, caranya salah, makanya nggak berkah. Itu. Ya, jadi berkah itu bukan dilihat dari harta, bukan ya, tapi dari amal. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita menikah didoain barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Ya. Memberkahi apa? Allah kasih berkah dengan pernikahan kita. Makanya kata Imam As-Suyuti, ya, hayatul ilmi bin nikah. Tuh kata Imam Suyuti nih, hidupnya ilmu gara-gara nikah. Jadi yang tadinya malas-malasan ngaji gara-gara kawin jadi semangat. Itu kata Imam Suyuti. Ya. Jadi harusnya begitu. Ya. Tapi kata Imam Nawawi, mautul ilmi bin nikah. Ini kontradiksi nih ya. Imam Nawawi lain lagi. Ilmu itu mati gara-gara apa? Nikah. Habis nikah kagak ngaji itu. Ada gak yang begini? Ada. Ada gak yang di atas ini? Ada, ya masing-masing ada, tergantung orangnya. Makanya kita harus lihat nih, kita dengan nikah ini kira-kira makin maslahat apa mudorot, gitu. Makanya suatu hubungan kalau sudah mudorot isinya saling sumpah serapah, maki memaki, udah KDRT, cerai udah, ya cerai. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Emang tuh ayat tentang apa? Tentang cerai itu ayat. Ayat wa man yattaqillah itu yang siapa orang yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la. Itu tentang apa? Tentang cerai. Ya, surat At-Tolak itu. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan orang yang kita, ya, orang yang menjadi pasangan kita karena Allah, jangan khawatir ntar ada yang jamin rezekinya buat ente. Tuh. Kadang kita khawatir kan, kita menjalani hubungan toksik, hubungan yang gak sehat, dipaksakan, akhirnya berimbas kepada anak, berimbas kepada diri sendiri. Akhirnya sakit, ujung-ujungnya dendam, akhirnya hubungannya dendam. Padahal suami istri gak boleh dendam. Kalau istri dendam sama suami, gimana ceritanya? Gimana dapat redonya? Kan toksik nih, udah cerai selesai. Dan Islam sebenarnya gak mempermasalahkan masalah cerai. Cuman satu, hak-hak anak tetap dijalankan. Makanya nggak boleh seorang suami melarang anaknya bertemu dengan ibunya. Begitupun sama seorang istri nggak boleh melarang anaknya bertemu dengan ayahnya, nggak boleh. Ya. Jelas paham? Banyak kayak yang begitu. Udah sini, udah nggak boleh ketemu lagi gitu, nggak boleh. Abahnya, tuh. Jelas ya. Jadi kalau kita lihat cerita perceraian zaman dulu, nggak ada tuh istilah apa namanya merusak anak, nggak ada. Kenapa sekarang banyak yang begitu? Karena tidak menjalankan syariat Islam. Anak cerai apa? Suami istri cerai, punya anak masih nyusu. Wajib gak si bapak nyusuin? Wajib. Bapak kalau memang punya duit, kasih tuh mantan istrinya duit buat nyusuin anaknya. Kalau nggak bisa, udah tarik anaknya, susuin sama orang lain, bayar. Berarti masih diatur gak? Dihidupin gak bapaknya? Masih. Dikasih nafkah gak tuh anaknya? Dikasih. Ketemu gak bapaknya? Ketemu, gak dipisah tuh. Tapi lain sama orang sekarang. Gak boleh, bapak lu orang gak bener. Boleh.
nggak dikasih ketemu tuh sama orang tuanya itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jelas paham ya? Jadi kita berdoa barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahi atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian di dalam kebaikan. Kenapa nggak pakai alif lam Ustaz? Karena khairin dengan tanwin itu maknanya lebih umum. Ya, kalau ada suatu kata menggunakan tanwin, dia biasanya maknanya apa? Umum. Apaan aja, kebaikan apaan aja. Ya. Ada yang orang tadinya sebelum nikah dia mungkin kurang ibadah jadi banyak ibadah. Ada yang mungkin tadinya malas jadi rajin kerja dan sebagainya itu ya. Nah ini salah satu doa orang yang apa? Orang yang menikah ya. Apa enggak? Apa deh? Kalau nggak hafal menyanyi aja ntar. Ayo kita doakan dia. Barakallah. Kan ada tuh orang gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Coba baca biasa dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Wah, nggak bisa deh. Biasanya pakai nada dia. Biasain tuh baca. Lima warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi punya kebiasaan kalau Nabi itu ya mengucapkan selamat kepada siapa? Kepada seseorang yang menikah, maka Nabi ucapkan barakallahu laka dan sebagainya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Itu ya. Apa maknanya dikatakan di sini? Apa sih makna hadis ini? Qauluhu barakallahu lak ay bil khusus. Ay aktsara lakal khaira, yakni semoga Allah memperbanyak untukmu kebaikan fi hadzal amr, pada perkara ini, al muhtaj ilal imdad, yang mana membutuhkan kepada bantuan, kepada pemberian. Wa ilaihil isyarah, dan kepadanya lah ada isyarat apa? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ini buat orang yang belum nikah nih. Jikalau kalian itu miskin, jikalau mereka itu miskin, maka Allah akan berikan mereka kekayaan dari karunia-Nya. Artinya apa? Orang kalau belum nikah miskin, kalau udah nikah apa? Kaya. Ini kata Allah nih, bukan kata saya ya. Orang belum nikah miskin, udah nikah kaya. Apa buktinya? Paling simpel aja. Orang belum nikah punya sendok gak? Punya sendok gak Ira? Nggak punya. Kalau nikah punya sendok gak? Belum nikah punya kompor gak? Udah nikah punya kompor gak? Ada kan kompor? Ntar ada kulkas, ada lemari, ada TV, bener gak? Sebelum nikah gak punya kita. Blender gak punya, oven gak punya. Tuh. Pas nikah punya gak? Nah itu maknanya Allah berikan kekayaan. Gitu. Lebih-lebih lagi. Kalau seandainya dia kawin sama orang kaya, yang tadinya mungkin perempuan yang miskin, kawin sama laki-laki yang kaya, punya kontrakan 10 pintu. Pintunya doang lagi. Ada kos-kosan tuh. Ya 50 pintu, Masya Allah tuh ya. Ya kan kita nggak tahu kan. Cuman jangan ngarep, jangan ngimpi ya kawin sama orang kaya. Kenapa? Kalau kita kawin sama orang kaya, kita jongosnya. Kita pembantunya. Tapi nikahilah suami yang soleh. Jangan yang soleha. Soleha tuh. Jadi kalau orang nikah pengen karena hartanya, ntar kita jadi pembantunya. Nggak percaya silakan coba. Ya. Laki-laki yang menikahi perempuan karena hartanya, Allah bikin miskin tuh perempuan. Orang perempuan kaya, itu kan yang kaya bapaknya, betul gak? Tapi kalau kita nyari berkah, biar kali nikahnya dalam kondisi miskin, maharnya ala kadarnya, nikahnya ala kadarnya, ntar Allah tumbuhin hartanya. Tuh. Nah itu terbukti ya. Itu. Jadi menikah itu bukan karena tampang, karena fisik, karena kaya, bukan. Itu niat yang salah. Nah itu dia. Jadi jikalau mereka miskin, Allah berikan kekayaan. Ustaz, saya nikah tapi kok malah tambah miskin gitu ya. Dulu mendingan dulu kerja, punya motor, punya penghasilan sendiri. Sekarang apaan saya nikah begini? Berarti ada yang salah dalam pernikahan kita. Ya. Nggak mungkin ada asap kalau kagak ada api. Nggak mungkin perahu karam kalau kagak ada lubang. Apa lubang dalam rumah tangga? Yang nomor 1 sholat udah. Orang yang tidak sholat dalam rumah tangga, dia sedang menghancurkan rumah tangganya. Karena kalau orang kagak sholat pasti emosinya labil. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul
Ketahuilah dengan zikir, dengan ingat Allah, maka hati menjadi tenang. Sholat ingat Allah enggak? Dengan sholat hati apa? Kalau hati tenang, rumah tangga adem enggak? Biar kali bocah gocan, mukanya rebek kayak Naruto gitu. Kalau emaknya hatinya tenang, anak aman. Tapi kalau emak hatinya gelisah, gundah, stres, palanya puyeng, bekonde sini palanya, anak rapi aja masih ada masalah tuh. Kan gitu ya, apalagi anak yang anaknya 4 kayak istri saya tuh. Rumah berantakan dikit. Kalau otak nggak waras nih, ngamuk jadi Naruto. Keluar buntut tuh. Tapi kalau misal seandainya hatinya tenang, habis sholat, adem, nyengir aja, alhamdulillah. Rumah berantakan tanda punya anak, rumah rapi tanda nggak punya anak. Tuh, alhamdulillah. Tuh. Itulah hiburan kita. Emang begitu, bagaimana? Ya. Jelas paham ya? Nah, jadi kita harus punya tuh, itu yang begitu obat-obatnya itu, biar kita hidup kita enak gitu. Ya. Punya laki nganggur di rumah, alhamdulillah. Apa maknanya? Biar tiap hari nempel di ketek suami. Tuh. Punya laki kerja mulu, alhamdulillah rekeningnya keisi. Tuh. Ya. Jadi apaan aja baik udah. Ya. Apaan aja baik, jangan mikiran negatif. Kan setiap orang punya dua pikiran, bisa positif bisa negatif. Contoh misalnya ya, suaminya jarang pulang, kata orang yang pikiran negatif, oh pasti selingkuh nih, oh pasti nyari bini lagi nih. Tapi kalau orang yang pikiran positif, oh abang lagi bikin candi kali ini sekarang, lagi ngisi rekening lah kan. Husnuzon ya. Jelas ya. Jadi dengan orang menikah maka Allah akan kasih kekayaan jika tadi embernya kagak bolong ya, embernya nggak bocor. Lah ember kita isiin air bolong, gimana keisi ya kan nama ya, gimana keisi tuh ember bolong agak keisi ya. Pernah nggak kita ngalamin nih, kita lagi punya duit, tahu-tahu duit kita kepake buat orang sakit, punya duit lagi kepake buat motor rusak, punya duit lagi kepake lagi buat ini tuh. Itu ada indikasi, indikasi. Satu, bisa jadi harta kita itu kurang halal. Dua, kurang sedekah. Gitu. Karena duit yang jadi milik kita itu ujung-ujungnya ya sedekah, ujung-ujungnya dipakai keperluan yang wajib, bukan keperluan yang sebenarnya nggak perlu keluar. Gitu. Tapi kalau duit kita masuk terus ada aja penyakit, berobatlah ini. Ah itu berarti mungkin kurang sedekah. Ya. Tuh. Nah. Wajah ma'abainakum wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu binuzulil khair. Dengan Allah turunkan kebaikan dan rahmat dan rezeki dan barokah pada keturunan. Ini dia. Ya, kebaikan, rahmat, rezeki, berkah pada keturunan. Apa sih makna berkah pada keturunan? Kita punya anak, anak kita bisa nyenengin kita. Itu namanya berkah dalam keturunan. Makanya gini, kenapa sih kalau para aulia, orang-orang soleh seperti Mbah Maimun Zubair, kenapa anaknya soleh-soleh itu? Satu diantaranya rezekinya halal. Mbah Maimun nggak pernah tuh yang namanya ngasih makan keluarganya dari duit politik, nggak pernah. Ada amplop dari politik, ditolak. Nggak dibuat ngasih makan anaknya. Buat ngajar pun sama. Dia punya usaha khusus, usaha sendiri, punya sawah sendiri, punya tambak beras sendiri, semua ada. Itu buat keluarganya. Makanya keluarganya alim-alim jadi semua. Yang kedua, Mbah Maimun wali. Ya, ini kelebihannya. Orang kalau seorang wali itu yang nggak enak dirinya. Dia memaksakan diri bagaimana tidak membuat dirinya nyaman. Dia nggak nyaman mungkin dengan riadohnya, dia nggak nyaman dengan ibadahnya, merasa berat dengan apa yang sedang dijalani, sehingga Allah bikin di luar dia nyaman. Gitu. Jadi kalau kita sering bikin diri kita nggak nyaman, di luarnya nyaman. Tapi kalau bikin kita sering mencari kenyamanan diri, dibikin di luar nggak nyaman. Milih mana kira-kira? Milih nyaman diri kita di luar nggak nyaman, apa kita nggak nyaman di luar nyaman? Ayo pilih aja. Ah enak yang di dalam nyaman, di luar nyaman. Ya kagak ada, di sorga ada gitu. Nggak ada di sorga adanya, beneran. Ya. Kita pengen suami kita pengen kita nyaman dengan suami nggak nengok kanan kiri, kita yang ngeluarin effort, kita ngeluarin tenaga, kita make up, kita pakai skincare malam, subuh, siang, johor,
Kita jaga badan, kita nggak makan takut gemuk, gemuk dikit langsung diet puasa, nyaman nggak tuh si istri? Tapi dengan begitu suaminya kejaga, dia harus mengorbankan kenyamanannya untuk suaminya nyaman, gitu. Jelas paham? Jadi nggak ada tuh kita nyaman orang nyaman, nggak ada. Pengen punya anak, kita nyaman dengan anak kita, bikin diri kita nggak nyaman, gimana? Itu kita didik anak kita. Maghrib nak, maghrib ngaji dulu nak sama abang ngaji. Enak gak lagi maghrib capek, pulang kerja ngajar ngaji, enak gak? Gak enak. Nah itulah, ajarin ngaji, nggak nyaman. Ntar kalau kita nggak nyamanin diri kita dengan kita ngedidik anak, ntar kita nyaman dengan anak kita pas udah tuanya. Ya. Tapi kalau kita lepas kayak ayam gitu, sore kita panggil, kuruk, pulang udah maghrib. Tuh main di mana? Makan apaan? Jangan makan cacing nih. Ya kayak ayam gitu kan. Makan karet mati, ya kan? Kalau zaman dulu bener, orang zaman dulu kenapa anak banyak mereka tenang? Karena zaman dulu nggak kayak sekarang mainnya. Zaman dulu ada main gundu, main kocok, main karet, bener nggak? Main top joli-joli, apa tuh lagi tuh? Main kalawadi, ya, main apa? Main kasti zaman dulu. Zaman sekarang kita lepas bocah nih, kita nggak tahu di nonton HP apaan, kita nggak tahu di mainnya apaan, itu. Maka zaman sekarang lebih berat, punya anak banyak berat, gitu. Apalagi anaknya berat-berat, gitu. Paham ya? Kalau mau hidup nyaman, bikin diri kita nggak nyaman, ntar Allah kasih nyaman. Tapi kalau kita mau bikin diri kita nggak nyaman, carilah kenyamanan, ntar diri kita nggak nyaman, gitu. Ya. Jelas? Ya. Bahkan ada seorang wali, dia bisa ngedidik orang cuma dengan ngelihat doang. Jadi nggak ngajar, nggak cuma diliatin, dia orang benar. Apa sebab? Kata Habib Umar begini, wali itu dia udah nggak nyaman dengan dirinya, dia bikin dirinya itu nggak nyaman. Orang kasih duit ditolak, ya kan? Para wali gitu, dikasih duit ditolak, berani. Kalau kita kan, ya nggak apa-apa dah, dikit, ya. Paroin dah dikit buat ustadz itu. Ditolak sama dia, duit gak terima duit. Apalagi duit pemerintah, gak mau. Bahkan Abu Yamuh tadi, ya, yang tinggal di Cidahu, Pandeglang, itu kalau dapat amplop ditaruh di kolong rumahnya. Di kolong rumahnya ada kandang ayam, ditaruh itu diberakin ayam duitnya. Mau orang siapa kayak ngasih, mau muridnya kayak mau ustadz kayak mau siapa, dibuang tuh amplop. Gitu. Berat gak hidup mereka? Berat. Riadoh ninggalin dunia, tawaran politik, tawaran jabatan, ditinggal semua itu. Karena nggak nyaman dengan dirinya, maka Allah kasih hadiah. Siapapun yang dipandangkan dia harus bikin hatinya nyaman. Dia punya bini misalnya, bininya nggak nyamanin hatinya. Karena Allah tahu nih hati wali nggak nyaman dengan istrinya, Allah rubah hati bininya sehingga suaminya nyaman. Dilihat anaknya, dia nggak nyaman, Allah nggak tega, Allah nggak mau kekasihnya hatinya nggak nyaman. Udah capek-capek buat Allah riadoh, sekarang anaknya bikin dia kesel, bikin dia jengkel. Allah rubah hati anaknya biar di depan tuali anaknya benar. Makanya setiap apa yang dilihat jadi benar. Allah rubah begitu. Makanya muridnya benar, anaknya benar, istrinya benar. Cuman satu yang dikorbankan, kesenangan dirinya. Tuh ya. Jadi ada wali begitu model. Cuman lihat orang doang benar. Kenapa? Allah nggak pengen tuh hati wali kagak ngerasa enak dengan mandang orang. Makanya Allah jadikan semua yang dipandang benar semua, sesuai dengan kesenangan dia. Tuh, ya. Jelas paham? Jadi kalau kita nyari kesenangan diri pribadi, kesenangan diri sendiri, ya Allah bikin kita nggak senang. Wajah ma'abainakuma fi khair. Apa maknanya? Khair di sini kata beliau fi ta'atin. Allah jadikan, Allah kumpulkan kita dalam ketaatan. Wasihatin dan kesehatan. Wa afiyatin keafiatan. Wa salamatin keselamatan. Wa husni muasyarah dan baiknya pergaulan. Wa taktsir dzurriyyati shalihah dan banyaknya keturunan soleh. Berapa tuh? Taat, sehat, afiat, selamat, baiknya pergaulan dan banyaknya keturunan yang soleh. 6. Ya, ini makna khairin maknanya 6. Yang pertama kita bahas. Ya, kemarin kita sempat ada obrolan sama guru kita ya, Kiai Maskur. Kenapa banyak pasangan itu hidupnya itu tidak harmonis? Ya.
Kata beliau karena diantaranya sebab jalan yang dituju beda. Suami sama istri, kan kemarin kita bikin apa? Segitiga ya. Ya ini anggap aja ada garisnya ya. Ada. Ini Allah. Allah ya. Ya, terima kasih. Allah. Ini yang buat yang belum nikah belajar juga ya. Karena mudah-mudahan kita ada umur bisa Allah kasih pasangan yang soleh insyaallah. Ini suami. Ini apa? Istri. Ya. Semakin suami istri mendekat kepada Allah, maka akan semakin dekat, semakin harmonis hubungannya. Ya. Apalagi kalau suami sama istri berada dalam puncak keimanan, udah nempel sama suami istri, udah nempel. Semakin dia jauh dari Allah, maka semakin jauh hubungannya. Inilah diagram rumah tangga gitu. Makanya kadang kalau misalnya ada suaminya hijrah, ya, suaminya hijrah, istrinya belum, suaminya di sini, istrinya di sini, ketemu gak? Kagak. Ya, suaminya ngajak nih, ayo kita jalan-jalan yuk, rihlah, ya, rihlah ame markas, kan jalan-jalan ame markas kemana? Ke puncak. Kata suaminya itu jalan-jalan, kata bininya belum bang, itu bukan jalan-jalan, bukan refreshing, itu refreshing maka konser gitu. Karena beda ini. Jadi yang dianggap suami itu hiburan, buat istrinya bukan. Karena beda tujuan. Ya. Maka saya bilang sama istri saya, kamu demen apa? Jalan-jalan, makan, ayo. Aku nyamain nih. Jangan sampai saya nyari kesenangan buat saya, tapi istri saya nggak seneng. Ya. Contoh, saya senang beli kitab misalnya. Ke toko kitab tuh buat saya girang banget. Ngeliatin kitab, ngeliatin buku. Pokoknya girang dah buat saya girang. Apalagi ketemu buku yang bagus, girang. Tapi kan belum tentu pasangan kita demen beli buku kan. Jadi kalau kita ngajak pasangan kita beli buku, kata dia mah nggak girang. Ya, kita harus sepakatin apa kegirangan kita yang bisa kita nikmatin bareng-bareng, apa harus sepakat. Makanya sebelum menikah itu kumpulin dulu tuh bahan-bahan itu. Ya, senengnya apa gitu. Ya, senengnya jalannya kemana kan, ada yang ke laut ya kan, ada yang ke puncak ya tuh. Jangan-jangan lakinya ke laut bininya ke puncak kan gitu ya. Ini ngawur nih namanya nih, pasangan ngawur tuh ya. Jadi kalau dua-duanya sama-sama senang ke Allah, tujuannya ke Allah, lama kelamaan makin erat, lama kelamaan makin dekat. Tapi kalau sudah beda tujuan, istri ke Allah, suami memancing mulu tiap hari, ya main togel, main dan sebagainya, kagak bakal ketemu. Ujung-ujungnya apa? Yaudah, saling sabar. Tapi mesti cerai nggak? Nah ini pertanyaannya, mesti cerai nggak? Ya. Mesti cerai nggak? Nggak. Istrinya soleha banget, wah masya Allah, nggak pernah lepas mukena, kemana aja mau kena, udah semua. Sampai ke mall pakai mukena. Soleha banget tuh ya, kemana-mana pakai mukena. Wow, lakinya oke banget, pakai kaos kutang mulu mana-mana. Mesti cerai nggak? Tapi ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Anak. Emang anak niru siapa? Orang tua. Dilihat bapaknya kayak kaos oblong, pakai kaos kutang, mana-mana, pulang mabuk dan sebagainya. Anak ini niru dah. Tapi kalau untuk masalah surga kita aman, jangan khawatir. Biar kali lagi kita Fir'aun, tapi kita jaga keredoan suami kita, cukup buat kita masuk surga. Karena orang bisa masuk surga lewat jalur sabar. Tapi apa itu rumah tangga yang sehat? Enggak. Rumah tangganya nggak sehat. Ya. Cuman bisa nggak dapat surga tuh perempuan? Bisa. Sabar aja melaki. Mau laki kayak bagaimana, kayak biadabnya kan begitu. Ya. Jelas paham? Tapi rumah tangganya nggak sehat. Ya. Begitupun suami sama. Seorang suami punya istri, kan di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat cerita sama Rasulullah. Ini seorang suami. Kata nih suami gini, ya Rasulullah, saya punya bini orangnya gampang dicolek orang. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu suka kadang main serong sama laki-laki lain. Apa kata Rasulullah? Ente masih sayang sama dia? Masih ya Rasulullah. Dah jangan ceraiin, sabar aja. Tuh. Yang penting apa? Kita sebagai seorang suami bilangin, nasehatin, tuh jagain. Adapun di luar ntar istrinya
dia berbuat sesuatu yang maksiat dan sebagainya, itu di luar tanggung jawab suami. Karena itu kehendak siapa? Istri. Asal suaminya bilangin. Tapi wa'afiyah. Nah, kalau afiyah hati, ya. Sehat apa? Hati itu. Jadi kalau kita bilang sehat wal afiat, sehat zohir dan kalau kata anak Jaksel, ya, sehat mental. Ya salam, ya. Ya. Mental health, ya salam. Tuh, makanya kudu healing, ya, biar nggak pusing. Habis healing pusing duitnya habis. Ya. Ini penting nih ya, makanya nih sekarang kita lagi pengen gerakin nih Mahya Bengkel Hati ya. Kayaknya saya rasa sih perlu, karena orang sekarang ini bermainnya di masalah apa? Hati gitu. Masalah kalau zaman dulu kan masalahnya ekonomi, kalau sekarang lebih kompleks lagi. Ada overthinking, ya, ada swimming, driving, asal drinking, asal diingin lah bahasa Jaksel tuh. Wasalamatin wa husni muasyarah nadini. Semoga Allah berikan kalian itu apa? Hubungan yang baik, ya. Pasangan yang sehat, ya, diantaranya tuh lihat pasangan yang kayak Rasulullah dan istrinya Sayyidah Khadijah. Ini pesan saya buat para istri ya dan calon-calon istri. Ya, suami kalian tuh nggak butuh nasihat, suami kalian butuhnya support. Bedain nasihat sama apa? Support. Kita ini kadang suka menjadi penasehat, padahal yang dibutuhkan suami bukan nasihat, support dan dukungan itu. Dari mana belajarnya? Dari Rasulullah. Dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Khadijah istri yang paling dicintai Rasul? Karena beliau selalu support Rasulullah. Coba cari hadis di mana Sayyidah Khadijah nasihatin Rasulullah, nggak pernah. Ya. Kan kalau suami, nanti nih ente punya suami nih, kerja di kantor diomelin sama bosnya. Dasar ente karyawan begini, puyeng paling diomelin bos. Sampai rumah cerita sama bini, yang tadi aku diomelin bos. Tuh kan bener. Kan aku bilang apa? Jangan pernah begini. Wah pusing. Udah di kantor diomelin, di rumah Suami butuhnya support. Udah ya nggak apa-apa, jangan khawatir. Kamu udah bener kok, udah bagus sudah. Mungkin bos kamu aja nggak bisa ngelihat kebaikan kamu. Iya, wah mantep nih bini nih. Nambah dah, gue sudah nambah. Cukup atuh tuh ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tuh
Contohnya gitu. Rasul berselimut tuh, zamiluni zamiluni. Rasul bilang, saya habis ngelihat begini. Takut Rasulullah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wallahi ma yukhzika abada. Ya wahai suamiku, Allah nggak bakal menyia-nyiakanmu selamanya. Engkau nggak salah suamiku. Engkau orang yang tukang nyambung silaturahim. Engkau suka bantu orang susah. Engkau suka jamu tamu. Nggak mungkin Allah murka kepadamu, wahai suamiku. Tuh. Digirangin hatinya Rasulullah, disupport ya. Makanya di saat orang-orang mencela Rasulullah, Sayyidah Khadijah membela Rasulullah, mendukung Rasulullah. Tuh. Kan yang unik begini, misalnya nih kita punya laki, misalnya dia itu kayak saya dah ngajar gitu di masyarakat, ngajar di masyarakat. Itu masyarakat banyak yang nggak senang. Wah, apaan sih Ustadz begini gitu. Ini jangan sampai terjadi pas di rumah si ustadz ini, si guru ini, kata bininya, tuh kan gue udah bilangin jangan ngajar, udah kerja aja nyari duit enak, udah gitu. Akhirnya apa? Semangatnya hilang. Gitu. Lihat bagaimana Sayyidah Khadijah, semua apa yang dibutuhkan Rasul dipenuhi sama Sayyidah Khadijah. Support aja udah. Gitu. Nah ini namanya husni muasyarah, baiknya hubungan. Tuh. Jadi biar teman-teman tahu nih ya, para akhwat tahu bahwasanya yang dibutuhkan sampai tadi support. Apa ya? Tuh. Dan takthir zuriyah sholehah, ya, diperbanyak zuriyah sholehah. Nah, ini ada sebuah faidah di sini dikatakan kanat tarfi'atu bin nikah fil jahiliyah bilafdhi birrifa wal banin. Nah, ini dulu di zaman jahiliyah itu ucapan selamatnya itu ucapannya begini, birrifa wal banin. Birrifa wal banin. Semoga Allah satukan kalian dan dikaruniai anak-anak laki-laki. Dikaruniai anak laki-laki. Ini kata ulama di sini dikatakan hukumnya makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki dikatakan tidak makruh. Kenapa mazhab Syafi'i memakruhkan? Satu, yang pertama, ya. Nabi pernah menegur seseorang yang mengatakan birrifa wal banin. Faqala, kata Nabi, la taqulu hakadha. Lakin qulu kama qala Rasulullah, Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Tuh. Ya. Ditegur nih sama sahabat Aqil bin Abi Thalib bahwasanya jangan bilang begitu. Rasul enggak begitu doanya. Ya. Yang kedua, alasannya kenapa? Ya. Karena ya, kalau orang mengucapkan banin itu maknanya anak laki-laki. Seolah ya nggak senang dengan anak perempuan, ya. Karena memang orang-orang Quraisy dulu, orang jahiliyah itu kalau dapat anak laki-laki girang, kalau dapat anak perempuan sedih. Ya, bahkan ada orang jahiliyah yang ketika dapat anak perempuan dikuburin hidup. Nauzubillah min dzalik. Tapi nggak semua. Tuh ya. Jelas ya. Jadi ini menggambarkan bahwasanya apa? Islam mengatur sampai situ. Ucapan selamat aja diatur. Ya. Sampai kalau misalnya anak lahir, apa ya? Bahasa Arabnya anak lahir apa ya? Barakallah fil mauhub. Ya, tuh. Barakallah fil mauhub. Semoga Allah memberkahi apa yang diberikan olehnya. Ya. Kalau kita kan kadang kalau nulis ucapan selamat ya apaan aja dah ya. Mabruk gitu kan ya gitu. Padahal sebenarnya bukan mabruk yang betul. Kalimat mabruk sebenarnya kalimat keliru sebenarnya. Mabruk. Karena barokah, kalau kita tasrif, barokah yubariku mubarakatan fahuwa mubarikun wadaka mubarak, harusnya mubarak. Ya, harusnya apa? Mubarak, yang betul mubarak. Itu ya. Maka ada saya namanya Ibnu Mubarak. Mubarak yang diberkahi, bukan Mabruk. Ibnu Mabruk gitu. Cuman karena sudah digunakan oleh orang Arab Mabruk, ya jadi mafhum lah gitu ya. Gitu. Asalnya apa tadi? Mubarak. Jadi kalau ada anak lahir, mubarak atau barakallahu fil mauhub gitu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau orang nikah apa ya, nah itu ucapannya itu. Kalau orang bule apa tuh kira-kira? Happy wedding. Apa happy ending? Hah? Kalau orang-orang umumnya apa sih kalau ucapin selamat nikah itu?
Happy wedding. Nggak ada lain, nah itu aja happy wedding doang udah tahunya. Ganti ya, besok barokallah ulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ya, sampai situ saya singkat sedikit ya karena berkenaan dengan waktu. Biar kita dapat pelajaran fikihnya sedikit. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya nggak sampai salah?